familiar? Ya, saya tahu tren fashion muslim. Oh, tentu lumayan familiar sih. Iya, termasuk fashion muslim, selama itu fashionnya masih mengikuti syariat Islam. Menurut saya sih iya. Menurut saya iya sih, karena dilihat dari yang biasa dipakai oleh wanita-wanita saat ibadah ya mukena, dan itu berbagai macam bentuk, model, dan juga bervariasi lah. Ya, tentu saya menyiapkan fashion buat Lebaran. Iya, saya menyiapkan busana itu untuk Lebaran. Tentu biasanya couple sama keluarga, tapi untuk tahun ini mungkin couple sama suami ya. Selama ini saya mengikuti fashion itu bisa mengikuti dari influencer, bisa dari TikTok, IG, ataupun YouTube. Saya mengikuti tren fashion itu dengan cara membeli baju di TikTok, terus membeli baju di Shopee. Udah sih itu aja. Yang pastinya saya memakai sesuai kenyamanan di tubuh saya, dan juga enggak memilih baju yang dipilih banyak orang lah, intinya gitu aja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian yang berbahagia di bulan suci Ramadan ini. Tadi kita baru saja menyaksikan pendapat dan juga obrolan masyarakat terkait dengan fashion muslim. Sesungguhnya apa sih yang disebut dengan fashion muslim itu, ya? Ya, jadi teman-teman sekalian, kalau kita bicara tentang fashion muslim, tentu kita tidak bisa lepaskan dari apa yang disebut dengan lifestyle ya, atau gaya hidup ya yang dilakukan oleh seorang muslim ya. Jadi halal lifestyle ini ya boleh kita katakan bagaimana seorang muslim menjalankan kewajibannya ya, baik itu dalam menggunakan pakaian ya, atau mengkonsumsi makanan ya, ataupun gaya hidup lainnya. Nah, khusus untuk fashion muslim ini tentu saja bagaimana seorang muslimah menggunakan berpakaian yang tentu saja menutup aurat sesuai dengan ketentuan syariat Islam, tetapi tidak ketinggalan dari sisi gaya, mode ya, dan juga tren yang berkembang. Nah, tetapi karena ini merupakan bagian dari syariat Islam, tentu juga harus kita perhatikan bagaimana kebiasaan, tingkah laku ya, dan juga aktivitas yang melingkupinya sehari-hari, tentu dalam konteks atau dalam penerapan nilai-nilai Islam tersebut. Nah, jadi kalau kita lihat ya teman-teman sekalian, ini menjadi satu tren yang sudah sangat berkembang di Indonesia. Nah, kalau teman-teman sekalian, kalau kita lihat ya beberapa report yang dilakukan oleh seperti misalkan Global Islamic Economy ya, yang memberikan satu laporan ya, potensi pengembangan halal lifestyle di Indonesia, terutama fashion ini memiliki potensi yang sangat luar biasa sekali ya. Kita mencatat ya, kalau kita rujuk kepada data yang dikeluarkan oleh Global Islamic Economy Report tersebut, transaksi ya fashion ya di Indonesia saja itu bisa mencapai 1 miliar US dollar dalam 1 tahun, dan ini terus tumbuh dan berkembang. Nah, ini menunjukkan bagaimana terjadi perubahan ataupun keinginan masyarakat yang cukup kuat untuk mencoba menggunakan pakaian dengan cara yang Islami ya. Nah, ini menjadi satu potensi yang luar biasa yang nantinya akan bisa berkembang secara terus-menerus. Nah, teman-teman sekalian, karena potensi yang besar inilah ya yang kita tangkap bahwasanya Indonesia juga memiliki peluang menjadi destinasi ataupun menjadi pusat perkembangan mode ya, fashion muslim ini tidak hanya di kawasan Asia Tenggara ya, tetapi menjadi pusat perkembangan fashion secara global ataupun secara internasional.
Kita melihat banyak sekali pengusaha-pengusaha muda ya yang mengembangkan hijab, mengembangkan busana muslimah ya, ataupun pakaian laki-laki ya, mulai dari peci ya, baju, celana dan seterusnya. Itu menunjukkan bagaimana antusiasme para pengusaha fashion untuk terus mengembangkan ide-ide, gagasan-gagasan tentang tren fashion muslim ini. Nah, termasuk juga perlengkapan untuk ibadah ya. Kita bisa lihat ya, kalau kita sholat tarawih nantinya ya di masjid ya, kita bisa lihat, ataupun sholat Idul Fitri, itu beragam macam model pakaian ataupun mukena ya, ataupun baju yang digunakan oleh kaum muslimin, baik yang laki-laki maupun yang perempuan ataupun anak-anak. Itu menunjukkan bahwasanya perkembangan fashion di Indonesia ini sudah sangat luar biasa, dan ini bisa membuka lapangan pekerjaan ya, bisa juga menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi kita ke depan. Nah, oleh sebab itu teman-teman sekalian, sebagai seorang muslim ya, kita tentu saja mengikuti perkembangan fashion ini dengan cukup hati-hati melihatnya gitu ya. Jangan sampai tren berpakaian ini tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, ini juga menjadi satu hal yang perlu terus kita amati, perlu terus kita kita lihat perkembangannya. Nah, mudah-mudahan ini sejalan antara penerapan nilai-nilai Islamnya dengan perkembangan mode ataupun perkembangan gaya yang menjadi tren dalam tahun-tahun ke depannya. Nah, oleh sebab itu tentu saja sebagai kaum muslimin di Indonesia kita mendukung terus ya, supaya fashion ini menjadi salah satu sumber pertumbuhan kita, dan juga bisa membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Demikian teman-teman sekalian penjelasan tentang fashion muslim ini. Mudah-mudahan ini bisa mencerahkan dan memberikan satu pandangan baru kepada kita, bahwasanya menggunakan fashion muslim itu tidak ketinggalan zaman, tetapi justru mengikuti tren perkembangan zaman yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.